Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Wiwi Fadila. Di sini saya akan menjelaskan dinamika peran Indonesia dalam hubungan internasional. Kalian tahu nggak sih guys, apa itu makna hubungan internasional? Baiklah, di sini saya akan menjelaskan makna hubungan internasional. Makna hubungan internasional terdapat banyak sekali perbedaan menurut para ahli. Hubungan internasional ialah suatu bentuk interaksi antar negara untuk kepentingan internasional. Ketika suatu negara mengalami kekurangan dalam suatu bidang, misalnya kekurangan tenaga ahli untuk membangun negerinya, maka melalui hubungan internasional negara tersebut dengan meminta bantuan dari negara lain. Di dalam hubungan internasional terdapat 3 makna konsep. Yang pertama akan saya bacakan. Yang kedua akan dibacakan oleh Ananda Ade Putri Nasution. Yang pertama, politik luar negeri. Politik luar negeri adalah seperangkat cara atau kebajikan yang dilakukan oleh suatu negara untuk mengadakan hubungan dengan tujuan untuk tercapainya tujuan negara serta kepentingan nasional negara yang bersangkutan. Hal ini dapat dilihat dari peristiwa-peristiwa yang dengan jelas menggambarkan bentuk kerjasama yang dikembangkan bangsa Indonesia. Yang pertama, A. Indonesia menjadi anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB yang ke-60 pada tanggal 28 September 1950. Meskipun pernah keluar dari keanggotaan PBB pada tanggal 7 Januari 1965 sebagai bentuk protes atas diterimanya Malaysia menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB, akan tetapi pada tanggal 28 September 1966 Indonesia masuk kembali menjadi anggota PBB dan tetap sebagai anggota yang ke-60. Yang kedua, B. Memprakarsai penyelenggaraan Konferensi Asia Afrika atau KAA pada tahun 1955 yang melahirkan semangat dan solidaritas negara-negara Asia Afrika yang kemudian melahirkan Dasar-Sila Bandung. C. Keaktifan Indonesia sebagai salah satu pendiri Gerakan Non-Blok atau GNB pada tahun 1961. Bahkan pada tahun 1992 dalam konferensi negara-negara non-blok yang berlangsung di Jakarta, Indonesia ditunjuk menjadi ketua GNB. Melalui GNB ini, secara langsung Indonesia telah turut serta meredakan ketegangan Perang Dingin antara Blok Barat dan Blok Timur. Terlibat langsung. Inilah yang D. D. Terlibat langsung dalam misi perdamaian Dewan Keamanan PBB dengan mengirimkan pasukan Garuda ke negara-negara yang dilanda konflik seperti Kongo, Vietnam, Kamboja, Bosnia, dan sebagainya. Bahkan pada tahun 2007, Indonesia ditetapkan menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Pentingnya hubungan internasional bagi Indonesia yaitu ketika awal kemerdekaan bangsa Indonesia itu membutuhkan dukungan dan pengakuan dari negara lain. Oleh karena itu, para pendiri bangsa menjalin hubungan dengan India, Australia, Amerika Serikat, Belgia, Mesir, dan sebagainya. Suatu negara dapat menjalin hubungan dengan negara lain manakala kemerdekaan itu dan kedaulatan telah diakui secara de facto dan de jure oleh negara lain. Perlunya kerjasama dan dalam bentuk kehubungan internasional antara lain karena faktor-faktor. Contohnya faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yaitu adanya kekhawatiran terancamnya kelangsungan hidupnya kesananya.
baik melalui kutipan maupun intervensi dari negara lain. Sedangkan eksternal, ketentuan hukum alamnya yang tidak dapat dipungkiri bahwa suatu negara tidak dapat berdiri sendiri tanpa bantuan dan kerjasama dengan negara lain. Ketergantungan tersebut terutama dalam upaya memecahkan masalah-masalah ekonomi, politik, sosial budaya, pertahanan, dan keamanan. Politik luar negeri Indonesia dalam menjalin hubungan internasional. Hubungan yang dijalin oleh suatu negara dengan negara lain tentu saja tidak dapat dilepaskan dari tata pergaulan antar negara. Jika dalam pergaulan manusia dalam lingkungan tetangga ada yang dinamakan tata krama pergaulan, maka dalam pergaulan antar negara pun terdapat hal yang sama. Apa sebenarnya politik luar negeri bangsa Indonesia itu? Coba kalian perhatikan Undang-Undang Republik Indonesia tahun 1945 alinea keempat tentang tujuan negara, ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Pernyataan tersebut mengindikasikan bahwa politik luar negeri kita memiliki corak tertentu. Pemerintah Indonesia pada waktu itu berpendapat bahwa pendirian harus diambil tidak menjadikan negara kita terjebak dalam kepentingan dua blok tersebut. Negara kita harus menjadi subjek yang berhak menentukan sikap sendiri dan memperjuangkan tujuan sendiri, yaitu merdeka seutuhnya tanpa ada dorongan dari negara lain. Dalam kesempatan itu, Dr. Andus Muhammad Hatta menyampaikan pidatonya dengan judul yang sangat menarik, yaitu Mendayung Antara Dua Karang, yang kemudian dirumuskan lagi secara eksplisit sebagai prinsip bebas aktif yang kemudian menjadi corak politik luar negeri Indonesia. Sampai sekarang, sifat politik luar negeri inilah yang mewarnai pola kerjasama bangsa Indonesia dengan negara lain. Dengan kata lain, Indonesia selalu menitik beratkan pada peran atau kontribusi yang dapat diberikan oleh bangsa Indonesia bagi kemajuan peradaban dan perdamaian dunia.